Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Vina yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai proses terapeutik konseling psikoanalisa. Pada materi ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama ada tujuan konseling psikoanalisa, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada komunikasi terapeutik, dan yang keempat ada perbedaan konseling psikoanalisa dengan konseling lainnya. Yang pertama ada tujuan konseling psikoanalisa. Menurut Aldi dan Haryadi, tujuan konseling psikoanalisa yang pertama ada membantu klien menyadari aspek bawah sadar dari apa yang sedang dialami pada saat ini. Maksudnya, jadi kan kalau konseling psikoanalisa itu mengenai masa lalu ya, kayak trauma-trauma gitu. Nah, dengan konseling psikoanalisa ini membantu klien kayak sadar, kamu teh trauma teh karena ini, karena ada sebagian orang yang nggak menyadari sebab dari trauma itu. Yang kedua ada memenuhi tahapan perkembangan konselor yang belum terpenuhi. Nah, setiap orang itu kan setiap masanya itu ada tugas perkembangan. Nah, kalau misalkan ada tugas perkembangan yang tidak terpenuhi karena masa lalu itu, maka pada saat ini tuh harus dibantu terpenuhi. Karena jika tidak terpenuhi, nanti kayak bakal ada yang kurang dari si anak gitu. Terus yang ketiga ada motivasi konselor agar terhindar dari tekanan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Nah, kadang si trauma ini atau pikiran-pikiran dari alam bawah sadar ini ngebikin ada orang yang stres gini kan, kayak dia dia gak tahu alasan dia kayak gitu apa, tapi dia kayak suka pusingnya sorangan gitu ya. Itu mungkin ada tekanan dari alam bawah sadar. Maka dari itu konseling psikoanalisa membantu agar si konseling ini sadar, itu gak baik loh, itu bukan dari logika kamu, tapi itu dari alam bawah sadar kamu, makanya harus diselesaikan gitu ya. Nah, selanjutnya ada fungsi konseling psikoanalisa. Jadi yang pertama, fungsi dari konseling psikoanalisa sendiri adalah mengungkapkan pikiran tidak sadar ke alam sadar. Jadi maksudnya pikiran dan perasaan yang dimaksud itu berasal dari pengalaman masa lalu yang menyebabkan trauma atau konflik individu yang belum selesai. Nah, dengan menyadarkannya ke pikiran alam sadar, maka konseling tersebut akan mudah mengatasi masalah yang sedang dialami. Memperkuat ego. Psikoanalisa ini membuat konseli dapat mengontrol perilakunya. Dengan ego yang kuat, maka konseli akan lebih mudah membuat keputusan yang lebih rasional dan lebih efektif. Terus selanjutnya, mengurangi superego. Superego ini dapat menyebabkan konseli itu memiliki rasa bersalah yang berlebihan. Nah, dengan konseling psikoanalisa, konseli terbantu untuk dapat lebih menerima diri karena superego konseli dapat dikurangi. Terus yang keempat, mengatasi gangguan mental. Konseling psikoanalisa ini cukup membantu konseli dengan gangguan kecemasan, depresi, atau trauma. Karena konseling psikoanalisa itu pada dasarnya mencari akar atau penyebab individu mengalami gangguan mental tersebut. Dan yang kelima, meningkatkan kreativitas. Konseling psikoanalisa ini membantu konseli menggali alam bawah sadar mereka untuk meningkatkan kreativitas, di mana alam bawah sadar itu tempatnya banyak sumber inspirasi. Jadi secara komprehensif, konseling psikoanalisa ini berguna sebagai peningkatan kualitas hidup konseli, karena konseli itu terbantu untuk memahami diri sendiri menjadi lebih baik, mengidentifikasi kesehatan mental, dan memiliki relasi yang baik dengan lingkungan sosialnya. Lalu selanjutnya ada komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini merupakan komunikasi interpersonal profesional yang dirancang dan direncanakan untuk terapi. Nah,
komunikasi terapeutik ini tuh kemampuan yang bukan bawaan dengan, tapi kemampuan yang harus diasah sama orang-orang yang ada di bidang kesehatan, terutama kayak misalkan konselor, perawat, dokter, itu teh mereka harus punya kemampuan itu. Karena apa? Karena komunikasi terapeutik ini tuh tolak ukurnya tuh kesembuhan pasien dengan. Jadi dengan komunikasi terapeutik ini teh dapat membantu eh, pasien beradaptasi dengan stres, terus mengatasi gangguan psikologis juga gini. Nah, fungsi komunikasi terapeutik menurut Strad dan Sadden, yang pertama ada meningkatkan kemandirian konseling, yang kedua ada identitas diri yang jelas dan integritas yang tinggi. Yang ketiga ada kemampuan untuk memelihara hubungan interpersonal yang dekat dan penuh kasih. Yang keempat meningkatkan kesejahteraan konseling. Nah, dengan komunikasi terapeutik ini, apalagi kualitas hubungan akan meningkatkan kualitas hubungan antara konselor dan konseli. Nah, terus untuk meningkatkan kualitas itu juga ada beberapa tahapan. Yang pertama, keterbukaan antara konselor dan konseli. Yang kedua, ada empati. Jadi, si konselor juga harus empati. Jadi, yang kedua juga harus ada sikap mendukung. Jangan apa ya, jangan kayak yang penting dia tuh cerita loh. Nanti harus ada dukungan juga dari konselornya dan harus ada sikap positif. Jadi kita harus menunjukkan sikap positif meskipun si konselingnya tuh kayak negatif banget gini ya. Yang kelima ada kesetaraan. Jadi jangan menggurui, kalau dalam konseling itu jangan menggurui, karena biasanya orang itu nggak suka ya kalau digurui itu, apalagi kalau lagi cerita terus digurui itu gak enak biasanya, nantinya kayak gak mempan gitu. Lalu selanjutnya ada perbedaan konseling psikoanalisa. Nah, di sini ada perbedaan konseling psikoanalisa dan konseling lainnya. Al boleh di zoom out dikit, kepotong soalnya. Zoom out, dijauhin. Nah, gitu. Di sini bisa terlihat ya perbedaan konseling psikoanalisa dan konseling lainnya dari segi fokus, teknik, peran konselor, tujuan, dan durasi. Bisa dilihat sama teman-teman, di sini konseling psikoanalisa itu cenderung memiliki durasi yang panjang dibandingkan konseling lainnya. Terus fokus pada konseling psikoanalisa juga mengenai pengalaman di masa lalu, sedangkan konseling yang lainnya itu masalah yang terjadi saat ini. Terus tekniknya ada asosiasi bebas, analisis mimpi, dan interpretasi untuk konseling psikoanalisa, sedangkan untuk konseling lainnya ada terapi perilaku kognitif atau tergantung dengan masalah konseli. Terus untuk peran konselornya di konseling psikoanalisa ini ada interpreter dan fasilitator, sedangkan di konseling lainnya ada pemandu, pendukung, dan kolaborator, dan tujuannya juga berbeda. Untuk konseling psikoanalisa untuk memahami dan menyelesaikan konflik batin, sedangkan untuk konseling lainnya itu bertujuan mengelola stres, meningkatkan hubungan personal, dan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.